Merendahkan hati kami pada sore menjelang malam hari ini. Kami merendahkan keberadaan kami biar hanya Yesus yang ditinggikan. Semua yang kami punya, semua yang kami miliki datang dan berasal daripada Tuhan. Kami nyatakan dengan bangga kekuatan kami adalah Yesus. Yang kami andalkan hanya Yesus. Karena kami tahu orang yang mengandalkan Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai batu karang dalam kehidupan. Tantangan boleh ada, masalah boleh datang. Tapi kemenangan Tuhan sudah jamin bagi setiap kami. Kami tidak akan turun tapi kami naik. Kami jadi kepala bukan ekor. Janji firman-Mu apa yang kami kerjakan senantiasa diberkati berhasil. Kami akan melihat tangan Tuhan yang kuat memberkati hidup kami. Masa muda kami gilang gemilang. Masa depan yang indah Yesus sediakan bagi setiap kami. Kami percaya di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Di dalam Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih untuk pemakaian-Mu atas tim pujian penyembahan. Pakai juga hamba-Mu pada malam hari ini, hamba merendahkan diri hamba di hadapan-Mu. Pakailah hamba seturut dengan rancangan-Mu yang ajaib. Dari bibir perkataan hamba diambil alih dari surga. Kata kalimat yang keluar Roh Kudus yang memetraikan menjadi kekuatan. Baik hamba yang menyampaikan firman ataupun mereka yang mendengar firman. Baik mereka yang ada secara onsite ataupun mereka yang hadir secara online. Kami semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami menolak, mematahkan, menghancurkan setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan nama Yesus kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. GSJS Youth yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan dengan lantang, dengan semangat, dengan suara keras. Sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom GSJS Youth. Bisa lebih semangat lagi dong. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak uang saudara. Coba yang bangga punya Tuhan Yesus boleh lambaikan tangan saudara yang bangga. Oh haleluya. Kalau engkau gak keberatan boleh kasih tos kiri kanan saudara. Katakan kamu kelihatan ganteng atau cantik sore ini. Bilang saudara, kamu kelihatan ganteng atau cantik sore ini. Puji Tuhan. Saudara yang bangga punya Tuhan Yesus, biar rame gereja ini. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu dong di atas kepalamu. Yuk kasih tepuk tangan yang dahsyat. Dan sama-sama teriakan Yesus dahsyat. Haleluya, sekali lagi kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Bagi Tuhan kita hari ini dapat tema adalah attitude atau karakter atau sikap. Saya mau tanya di sini siapa yang punya temen nyebelinnya minta ampun, bisa angkat tangan. Oke, mungkin orangnya di samping saudara. Di sini siapa yang punya teman baiknya minta ampun? Siapa yang punya teman suka traktir makan? Kalau punya teman tolong kenalin sama saya ya. Nah hari ini kita akan belajar, mari kita lihat firman Allah teman-teman muda yang people. Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Bagi saudara yang belum kenal, perkenalkan nama saya Lee Min Ho. Nama lengkap Leminare saudara. Nama saya Gideon Simanjuntak. Dari namanya saudara tahu saya ini keturunan Chinese saudara. Jadi saya ini Cindo, Batak saudara. Enggak saudara, saya ini keturunan pejabat. Papa saya orang Batak, mama saya orang Jawa. Dan saya bersama dengan wanita tercantik di muka bumi, istri saya Amanda. Boleh kasih tepuk tangan buat Amanda. Biasanya yang namanya Amanda itu ada manis-manisnya gitu saudara ya. Apalagi istri saya paling manis semoga bisa. Setiap kali lihat dia, saya selalu diabetes saudara. Karena selalu terlalu manis. Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Yuk sama-sama kita baca. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Yuk colek kiri kanan saudara. Baca yang keras woi bilang. Woi, yuk sama-sama kita baca guys, yes youth. 3, 2, 1, iya. Telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk
Kebaikan dengan maksud melakukan seperti, ya ini memelihara hidup suatu bangsa yang apa? Yang besar. Latar belakang dari ayat ini anak-anak muda adalah seorang pribadi namanya Ucup. Nama lengkapnya Yusuf. Alkitab mengatakan dia punya mimpi yang besar. Sama-sama bilang sama saya, mimpi yang besar. Di sini siapa yang punya mimpi besar? Jangan turunin tangannya, angkat tangan dulu. Doa saya, mimpimu dijawab oleh Tuhan. Dan boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Mimpi, gantungkan mimpimu bukan setinggi langit. Karena bagi orang percaya, langit bukan batasannya. Tapi gantungkan mimpimu setinggi imanmu. Karena bagi orang dunia 5 tambah 5 sama dengan 10. Tapi bagi anak Tuhan 5 tambah 5 bukan 10. Tapi berapa? Jadilah sesuai dengan imanmu. Sama-sama bilang sama saya, bagi Yesus saya tidak ada yang mustahil. Yang percaya boleh bilang amin. Dan kasih sekali lagi dong kemuliaan buat Tuhan kita. Yusuf punya mimpi yang besar. Allah kasih visi yang besar sama dia. Tetapi kenyataan tidak berlaku adil kepada Yusuf. Alkitab katakan Yusuf dijual. Alkitab katakan Yusuf difitnah. Alkitab katakan Yusuf dilupakan. Alkitab katakan Yusuf diperlakukan tidak adil. Saya mau bilang sama saudara, kadang-kadang kenyataan berbeda dengan apa yang kita dengar di gereja. Tapi kabar baiknya, Tuhan tidak pernah berhutang. Mungkin hari ini saudara anak-anak muda datang, kau punya masalah. Mungkin hari ini kau datang dalam keadaan keuangan ekonomi keluargamu lagi turun. Mungkin kau datang dalam keadaan punya sakit penyakit. Mungkin orang tuamu sakit. Mungkin kau datang dengan keadaan kau kecewa sama kenyataan. Apapun musim dalam hidup saudara, saya punya kabar baik. Apa kabar baiknya? Yesus yang saudara sembah akan tolong saudara. Amin. Nah, bagaimana, itu pertanyaannya, bagaimana kita merespon di masa sukar? Bagaimana kita merespon di masa sulit? Bagaimana masa sukar? Bagaimana cara anak Tuhan menghadapi masa sukar? Kurang lebih poinnya ada 20. Kita akan selesai jam 7 besok pagi. Mari kita akan belajar bagian yang pertama. Bagaimana kita bersikap di masa sukar. Yes, youth. Are you ready to be blessed? Coba yang ready untuk diberkati bisa raise up your hand. Kasih lambaikan tangan saudara. Kasih high five kiri kanan bilang pasti ini keren banget. Yang pertama, yuk cukup kiri kanan gak usah sampai belakang. Kalau sampai belakang gak beres-beres kita tepuk tangan ini. Yang pertama, bagaimana respon kita di masa sukar. Catat dalam catatan saudara, young people. Yang pertama adalah attitude is everything. Attitude is everything. Semua orang ngalamin masa sukar, bukan kamu doang. Semua orang ngalamin tantangan, bukan kamu doang. Semua orang pasti pernah atau akan difitnah, bukan kamu doang. Semua orang akan ngalamin masa yang tidak menyenangkan, bukan kamu doang. Masalah itu netral, respon kita yang menentukan. Masalah itu apa? Netral. Orang fitnah kita pilihannya 2. Mau pahit, mau balas fitnah, atau mau ngampunin. Orang curangin kita pilihannya 2. Mau kita balas curangin balik, atau kita mau lepaskan pengampunan. Orang mau lupain kita, kita yang nentukan. We are captain of our ship. Kita yang nentuin hati kita. Orang mau bilang, kamu jelek. Kita yang nentuin. Mau percaya omongannya atau mau percaya Yesus yang berkata di mata Yesus engkau berharga. Saya khotbah depan saudara, saudara mau diam atau enggak jawab, saya yang nentuin. Karena bagi saya respon saudara tidak menentukan khotbah yang saya sampaikan hari ini. Amin. Young people, anak-anak muda, orang boleh buat apa aja sama saudara. Tapi kamu yang nentuin. Yang setuju bilang amin. Orang boleh ngomong apa aja sama kamu. Saya boleh cerita nggak? Kalau nggak boleh sih bodo amat juga sih. Mari kita lihat dulu satu ayat biar kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita lihat dulu young people. Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Yuk sama-sama kita baca.
Kolose 3 ayat yang ke-23. 3, 2, 1, ya. Perbuatlah dengan seperti untuk, bukan untuk siapa? Bukan untuk manusia. Saya latar belakang saya dari keluarga broken home. Masa kecil saya jadi orang miskin, anak-anak muda. Jualan koran. Siangnya, sorenya jualan es. Saya kenyang dibilang orang miskin. Saya kenyang dibilang sama mereka, teman-teman saya dulu, dibilang dasar loh gak punya apa-apa. Saya bisa memilih pahit, bitter, or better. Saya bisa memilih jadi anak muda yang rebel, jatuh ke narkoba, jatuh ke yang namanya depresi, atau seks bebas. Saya bisa milih lari ke Tuhan, atau lari dari Tuhan. Ada anak muda bilang sama saya, Pak Pendeta, saya narkoba karena papa mama saya broken home. Saya bilang, papa mama saya broken home, saya gak narkoba. Pak Pendeta, hidup saya hancur karena papa ninggalin saya. Papa saya ninggalin saya gak hancur. Pak Pendeta, saya gak jadi orang berhasil karena saya bukan dari orang kaya. Saya bukan dari keluarga orang kaya. Berhenti cari alasan untuk kegagalanmu. Kamu yang nentuin hidup ini. Hari ini firman disampaikan, kamu yang nentuin. Mau fokus sama HP kamu atau mau kasih telinga kamu sama firman. Firman disampaikan, kamu yang nentuin. Mau dengerin firman itu dan pulang diberkati, hidupmu jadi maju. Yang setuju bilang amin. Atau pulang ke nongkrong di bawah dan gak terjadi apa-apa. That's why banyak orang ke gereja bukannya makin takut Tuhan, malah makin gak jelas. Karena di gereja otaknya soto. Karena di gereja otaknya bakmi. Tapi di sini gak ada. Gak ada yang ngaku. Saya tulis dalam slide saya, your attitude determines your altitude. Kata John Maxwell. Tahu John Maxwell? Jualan soto di bawah. Soto John Maxwell. Ini Cak Surabaya ini dia. Aslinya Madura. Nggak lucu tah? Tolong dibantulah. John Maxwell bilang begini. John Maxwell, your attitude. Ini Surabaya ngerti Inggris toh? Your attitude determines your altitude. Sikap kamu nentuin ketinggian yang kamu capai. Halo Surabaya? Karakter kamu nentuin promosi kamu. Banyak orang pinter tapi nyebelin. Ada nggak? Oh, ada yang bilang yes. Banyak orang pinter, bertalenta, tapi sikapnya ampun. Ada apa tidak? Banyak. Coba tengok kiri kanan saudara. Bilang, lu jangan nyebelin. Pak, Bu, anak-anak muda, jemaat Tuhan, dengar baik perkataan saya, attitude saudara itu seperti parfum. Attitude saudara itu anak-anak muda, kamu boleh cantik, kamu boleh pinter, kamu boleh lulusan luar negeri, bahkan kalau perlu luar angkasa, S1 di bulan, S2 Neptunus, S3 Black Hole. Tapi kalau kamu nyebelin, gak ada yang mau temenan sama kamu. Kalau mulutmu nih, moncongmu nih, jutek. Tahu jutek? Yang kalau kita perempuan suka ini? Bodoh amat. Your attitude, sikap kamu, cara kamu ngomong itu loh. Cara kamu berteman itu loh. Cara kamu ngomongin teman kamu. Cara kamu bersahabat itu loh. Cara kamu jawab WA orang loh. Ada orang WA sekarang dijawab 2000 tahun kemudian. Cara kamu janji sama temen. Yuk kita yuk ibadah yuk. GSJS Youth. Yang khotbah hari ini pendeta boyband Korea. Amin dulu dong. Datang yuk. Iya bener ya. Janjian jam berapa? Udah kita gimana janjian jam 4. Ya kumpul di mana? Di bawah kafe. Bon apa kafe? Bon. Kita udah sampai jam 4. Temen kita
Ibadah doa berkat baru nyampe. Your attitude. Anak-anak muda. Kadang-kadang Tuhan gak kasih promosi sama kamu. Karena sikap kamu nyebelin. Our attitude like a parfum. Kita mau gak deket sama orang yang mohon maaf. Bau badan. Ganteng sih, ganteng. Ganteng, alisnya nyambung. Ganteng. Kalau main gitar baru ngejreng, hati kita juga kejreng. Kalau main basket, bola masuk, bukan hanya jaring yang getar, kita juga getar. OMG, oh my God. Tapi giliran ngomong, shalom, urapan. Belum kuah-kuah. Kita langsung bilang, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini orang attitude-nya bagus. Iya. Your attitude determine your altitude. Saya ngomong dengan bahasa yang gampang, area-area Surabaya. Dasar menentukan ketinggian. Saya ulang lagi. Dasar menentukan ketinggian. Gampang buat Tuhan angkat kamu. Gampang buat Tuhan promosiin kamu. Gampang buat Tuhan kamu bikin kamu jadi terkenal. Follower kamu 50 juta. Kok gak ada yang amin? Kamu bukan lagi centang biru. Centangnya pelangi. Mijiku ibeniu. Centangmu banyak. Kamu baru taruh foto. Baru foto kaki. Yang like 5.000. Yang komen 5 juta. Gampang gak buat Tuhan berkatin kita? Gampang gak buat Tuhan bikin kita jadi kaya? Gampang gak buat Tuhan bikin bah? Gampang gak buat Tuhan bikin kita berhasil? Tapi pertanyaannya, kalau orang nyebelin, dikasih kuasa, gimana orang itu? Baru naik motor aja udah sombong. Nih lihat gak motor? Padahal motor cicilan 10 tahun. Baru DP pertama lagi. Coba colek kiri kanan saudara, lo jangan jadi orang sombong. Bilang sama yang baru ngomong, jangan ngomong doang, bilang. Amin. Seorang hamba Tuhan, namanya John Maxwell bilang juga demikian. Talent is a gift, but character is a choice. Talenta mah gampang Pak, Bu. Talenta mah bisa dipelajarin. Banyak orang jago nyanyi. Tapi karakter itu pilihan. Anak-anak muda diizinkan saya, usia kita nggak beda jauh. Paling beda 3 bulan. Saya hari ini jalan 17. Jalannya udah kejauhan. Kamu boleh pinter. Tapi kalau karakter kamu nyebelin. Terutama mohon maaf para pelayan Tuhan yang di mimbar. Buat apa di gereja getar-getar tanganmu. Sampai di rumah mamamu getar sama engkau. Halo? Buat apa kamu di gereja nyanyi? Waduh, Yesus hanya kau yang ku andalkan. Tapi di sekolah, orang bilang penipu dia. Halo? Hey, karakter is a game changer. Karakter is a game changer. Karakter is a game changer. Saya ulang-ulang sampai kau amin. Telat. Tadi harusnya. Karakter. Kamu boleh mohon maaf bukan orang kaya. Tapi kamu punya karakter yang baik. Orang bisa kasih promosi. Kamu boleh gak pinter-pinter amat. Tapi kalau karakter kamu bagus. Orang bisa kasih promosi. Kamu boleh gak cantik, gak ganteng. Tapi kalau sikap kamu manis, orang bisa suka. Yang repot udah gak ganteng, gak cantik, gak pinter, gak kaya. Nyebelin lagi. Orang model gitu layak disalibkan.
Amin. Bagaimana cara karakter? Ketemu orang, kalau orang senyum, senyum balik gitu loh. Kamu tuh bukan ratu Inggris. Ya kalau orang senyum, sopan gitu loh sama orang. Yang setuju bilang amin. Kalau orang bilang halo shalom, kok jawab juga shalom. Kalau ketemu sama yang tuaan sopan gitu loh. Kalau ketemu sama papa mama, ketemu sama om tante shalom. Kalau di lift ada orang tua mau keluar, biarin dia lewat. Kita sekarang orang Indonesia yang katanya orang paling sopan santun itu, lift belum kebuka, kita udah di ujung pintu lift. Ngaku aja deh. Lift belum kebuka begini kita. Maaf ya, banyak anak muda zaman sekarang makin pinter, tapi karakternya nol. Marah, bodo amat. Tapi jangan lupa besok datang kemari. Banyak anak muda, pintar, educated, highly educated, pintar. Profesor, doktor, kaburator, bocor, cor. Tapi sopan santunnya, nol. Talenta buat kamu ke atas. Karakter yang bikin kamu bertahan di atas. Amin. Coba deh ingat, temanmu yang pinter, hebat, tapi nyebelin. Di mana dia sekarang? Ini Pak di samping. Karakter saya tulis dalam slide saya. Karakter itu besar di dalam. Reputasi itu besar di luar. Bedakan antara reputasi sama karakter. Ada orang punya reputasi terkenal hebat. Terkenal pelayan Tuhan. Tapi di rumah gamparin istri. Ada orang terkenal karakternya family man di luar. Tapi di rumah jelas gak ada family-familynya. Manusia bisa kamu bohongin. Tapi Tuhan gak pernah bisa kamu bohongi. Yang setuju bilang amin. Yuk kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Mari kita lihat sebuah ayat 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Sama-sama yuk kita baca. Guys, shoot. 3, 2, dengan semangat lantang. 3, 2, ya. Sehingga mereka ayat berikut ayat yang ke-11. Dan sama-sama kita baca. Semuanya itu apa? Telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah sama-sama yang people bilang sama saya zaman akhir telah tiba. Colek kiri kananmu bilang kita ada di penghujung akhir zaman bilang. Bilang sama yang baru ngomong jangan nakal lagi ya. Saudara mau tahu nggak dosa salah satu dosa yang paling berbahaya. Nama dosanya adalah murmur. Apa itu? Bersungut-sungut. Tahu kan bersungut-sungut? Ada binatang kecil itu? Ada yang gak ngerti di belakang itu. Bersungut-sungut. Apa artinya? Tukang ngeluh. Apa artinya? Tukang komplain. Pernah punya temen gak? Yang komplain iya nolong kagak? Pernah punya temen gak? Yang ngeluh mulu. Jalan macet banget nih. Dan besok gak macet, tumben gak macet. Pernah ketemu gak? Pendeta naik pendeta, aduh lama banget penyembahannya. Dan pendeta naik tumben cepet. Pokoknya orang kayak gitu selalu punya masalah. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, pasti bibirnya bimoli. Apa itu Pak Pendeta? Bibir moncong 5 cm. Ngeluh mulu. Gak pernah puas. Dia selalu punya alasan untuk gak ngucap syukur. Dia selalu punya alasan untuk cari yang buruk di semua yang baik. Kan kita kebalik. Tuhan ngajar kita melihat yang baik di tengah yang buruk. Tuhan ngajar kita mengucap syukur di tengah keadaan yang tidak baik. Tapi orang yang suka ngeluh selalu melihat yang buruk di tengah yang baik. Ada promosi, dia ngeluh. Diberkati, dia ngeluh. Keadaan baik, dia ngeluh. Pokoknya bukan masalah keadaan, bukan masalah musim hidup. Tapi memang hatinya yang rusak.
Maaf ya. Banyak anak muda bukan masalah dalam hidup yang mengubah dia. Tapi hatinya aja rusak. Ngeluh aja. Panas banget nih. Kayak 2 mataharinya. Dan besok gak panas, tumben gak panas. Pokoknya marah aja. Dalam bahasa Ibrani, kata murmur menggunakan kata laun. Yang artinya to stop or camp in a bad place. Atau bahasa Yunaninya menggunakan kata ragan. Dari kata ragan muncul kata Inggrisnya to grumble. To be placed in a place of rebellion. Berada dalam tempat pemberontakan. Orang yang ngeluh itu adalah orang yang berontak sama Tuhan. Kok ngeluh? Aduh, coba papa saya Presiden Jokowi. Pas enak hidupku. Engkau dikasih mobil, kok ngeluh? Aduh, mobil nih. Coba mobilku sport. Dapat mobil sport, coba mobilku 2 pintu. Dapat 2 pintu, coba mobilku gak ada pintu. Keluar dari bawah gitu. Ngeluh aja. Pak, Bu, anak-anak muda. Dengar baik perkataan saya. Orang yang ngeluh-ngeluh, bersungut-sungut, gak akan lihat promosi. Kalau mamamu, papamu, kamu bukan dari orang kaya, bersyukur. Setidaknya kamu punya orang tua. Kalau kamu bukan di sekolah yang sekolah mahal itu, bersyukur. Setidaknya kamu masih sekolah. Kalau kamu mohon maaf, kamu dikasih badan yang mungkin orang badannya tinggi, kamu gak terlalu tinggi. Tinggimu semampai. Semeter tak sampai. Yang kalau foto selalu begini. Bersyukur. Sama-sama colek kiri kanan kita bilang, belajar bersyukur yuk. Yuk bilang sama yang baru ngomong, bilang. Bersyukur. Kapan terakhir kamu bersyukur untuk papa mama kamu? Kapan terakhir kamu bersyukur kamu ada di gereja, kamu sehat? Kamu gak sakit? Ada orang sekarang, saudara bisa dengar pemain keyboard yang mainnya bagus. Tapi ada orang cuma dengar satu musik dan musiknya gak berubah-berubah. Musiknya cuma gini nih. Tit, tit, tit. Bunyi hujan. Tit, tit. Bunyi apa tuh Pak Pendeta? Mesin di ruang ICU. Ada anak muda saya layani di bawah 17 tahun. Koma. Padahal pinternya minta ampun. Masa depannya cerah. Koma. Kalau mata saya nggak salah, di sini nggak ada yang koma. Kamu sehat. Ucap syukur. Amin. Orang yang punya godly karakter, karakter Kristus, adalah orang yang selalu melihat hal baik di tengah hal buruk. Ada seorang pendeta kecopetan. Dia bilang puji Tuhan, cuman dompet yang diambil. Nyawaku selamat. Kalau kita mau melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan, kita akan melihat ada sisi baik di tengah keadaan buruk. Saya ngucap syukur lahir dari keluarga yang broken home. Kenapa? Karena pengalaman itu Tuhan pakai saya untuk memberkati anak-anak muda yang sama hidupnya sama saya. Saya ngucap syukur pernah miskin. Kenapa? Karena saya belajar bahwa untuk menghormati orang miskin. Karena saya pernah ada di posisi mereka. Saya ngucap syukur. Hari ini apa yang bagimu kekurangan, apa yang bagimu kelemahan, kalau engkau serahkan kepada Tuhan, di masa depan Tuhan bisa pakai menjadi kesaksian yang indah dan memberkati banyak orang. Kalau engkau diberkati, tepuk tangan di atas kepalamu dan bilang amin. Ya, ya, ya. Ucap syukur, kegagalanmu bisa menjadi sebuah investasi untuk masa depan. Hari ini gagal, tapi kalau engkau belajar, maka engkau mundur 3 langkah untuk maju 1000 langkah.
Berhenti cari alasan. Berhenti menyalahkan orang lain. Berhenti menyalahkan orang tuamu. Berhenti menyalahkan keadaanmu. Berhenti menyalahkan kemiskinanmu. Berhenti menyalahkan semua orang lain. Banyak dari kita hidupnya nyalain orang aja. Komplain. Habisnya gimana dong? Saya kan orang miskin makanya begini. Habisnya gimana dong? Lidah saya begini makanya saya begini. Habisnya gimana dong? Pokoknya nyalain orang terus. Dosa pertama di Taman Eden. Tahu Taman Eden? Samping stasiun Gubeng. Hawa menyalahkan ular. Menyalahkan orang. Berhenti cari kambing hitam. Untuk kegagalan kita. Dan mulai berani mengambil tanggung jawab. Yang setuju bilang amin. Bilang kiri kanan saudara, kita orang hebatnya Tuhan bilang. Yuk kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari mengenai attitude. Yang pertama adalah your attitude determines your altitude. Bahwa dasar menentukan ketinggian. Sama-sama bilang sama saya, dasar, belum semuanya, dasar menentukan ketinggian. Bangunan 1 lantai sama bangunan 10 lantai, pondasinya sama apa beda? Beda, semakin dalam pondasimu semakin tinggi Tuhan angkat engkau. Jadi kalau hari ini promosimu berbeda dengan orang lain, stop, tutup mulutmu. Jangan berpikir kau dia diberkati Tuhan, stop. Karena gak selalu kelihatan. Tuhan lagi bangun kamu, sabar. Tuhan lagi gali ke dalam, sabar. Karena ketika pondasinya siap, Tuhan berkati kamu. Ketika pondasinya siap, Tuhan promosiin kamu. Sabar. Gak usah bandingin promosi orang dengan waktumu. Jangan bandingin berkat orang sama berkatmu. Gak usah pusingin pencapaian orang sama pencapaianmu. Gak usah pusingin talenta orang sama talentamu. Setiap kita dipanggil dengan talenta masing-masing. Jangan iri sama orang lain. You are born original. Don't die as a copy. Apa maksudnya? Tidak ada yang bisa jadi kayak kamu. Kamu sendiri. You're the only one. Di seluruh dunia kamu the original. Jangan tiru orang lain. Jadi sesuai yang Tuhan panggil kamu. Amin. Yang kedua. Soal diberkati amin. Ini poin pertama dari poin ke-20. Kita akan selesai besok jam 7 pagi. Young people, are you ready? Saya ada izin sama untuk dikunci di depan. Yuk biar ramai gereja ini, kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yang kedua, what should we do in the hard time? Apa yang harus kita lakukan dalam struggle time, dalam masa-masa sulit? Anak-anak muda masa sukar pasti datang, gak usah ditolak. Masa menyedihkan pasti datang, gak usah ditengking. Tapi kabar baiknya, di tengah badai, Yesus setia. Amin. Yang kedua, what should we do? Yang kedua, Kejadian 39 ayatnya yang ke-9. Yuk sama-sama kita baca. Kejadian 39 ayat yang ke-9. Kita baca 3, 2, ya. Sebab engkau, bagaimana mungkin aku melakukan dan berbuat dosa terhadap siapa? Yang kedua, catat dalam catatan saudara, bagaimana kita bisa, what should we do? Attitude apa yang harus kita lakukan? Pertama, attitude is everything. Saudara boleh pintar, saudara boleh kaya, tapi kalau attitude-mu zero, nothing. Tapi saudara mungkin gak terlalu pintar, tapi engkau punya karakter yang manis. Karakter Tuhan. Tunggu tanggal mainnya. Di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Promosi akan datang sama orang yang cinta Tuhan. Amin. Yang kedua, what should we do? No matter what, do the right thing. Apapun yang terjadi, keep doing the right thing. Baik itu gak ikut-ikutan, baik itu dari dalam. Jadi orang baik jangan bilang gini, kalau lo baik gue lebih baik. Itu bukan anak Tuhan. Kalau lo jahat gue bisa lebih jahat, itu bukan anak Tuhan. Kalau lo pukul gue balas pukul. Kalau lo fitnah gue balas fitnah. Kalau lo omongin gue balas omongin. Emang cuma lo yang punya mulut? No, kita anak Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk mengutuk, kita dipanggil untuk memberkati. Yang setuju bilang yes. Amin. Kalau orang ngomongin saudara, berkati dia.
Doain, Tuhan aku berdoa buat dia. Minta apa? Untuk dia cepat-cepat dipanggil Tuhan. No matter what, apapun yang terjadi, do the right thing. Do the right thing. Even though, walaupun gak ada yang lihat saudara, do the right thing. Walaupun gak ada yang kasih apresiasi, do the right thing. Walaupun orang lain berontak, kamu jangan berontak. Walaupun orang lain jahat, kamu jangan jahat. Walaupun orang lain ninggalin Tuhan, kamu jangan ninggalin Tuhan. Walaupun orang lain berubah, kamu jangan berubah. Amin. No matter what, do the right thing. Tuhan gak pernah tidur. Tidak ada perbuatan baik yang luput dari mata Tuhan. Katakan amin. Tidak ada perbuatan baik yang luput dari mata Tuhan. Manusia boleh gak lihat kamu, tapi Tuhan lihat. Manusia boleh lupa, tapi Tuhan gak pernah lupa. Manusia bisa ingkar janji, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Taruh pengharapan bukan sama manusia, taruh pengharapanmu sama Tuhan. Manusia mengecewakan, tapi tidak dengan Yesus saya. Yesus tidak pernah mengecewakan. Amin. No matter what, do the right thing. Di atas mimbar, do the right thing. Di bawah mimbar, do the right thing. Ada yang lihat, do the right thing. Ada yang gak ada yang lihat, do the right thing. Ada yang kasih tepuk tangan, do the right thing. Gak ada yang kasih apresiasi, keep doing the right thing. Amin. Masalahnya kita, kalau gak ada yang hargain kita capek. Kita jadi anak di rumah baik, terus papa gak notice, kita sakit hati. Padahal dikit lagi mukjizat, padahal dikit lagi berkat, padahal dikit lagi pertolongan, padahal dikit lagi Tuhan bela. Tapi kita nyerah di tengah jalan. Kenapa? Karena kita pikir gak ada yang peduli. Karena kita pikir kenapa banyak orang kecewa? Karena kita menaruh harapan sama manusia. Kenapa banyak orang kecewa? Karena kita menaruh harapan sama yang namanya manusia. Kenapa banyak orang mundur dari Tuhan? Karena yang kita harapkan manusia. Halo? Kalau saya ngarapin manusia, dari diemmu ini, saya pasti ngedrop. Tapi saya tahu, penghargaan saya bukan manusia, tapi Tuhan. Pak Pendeta, saya disakitin sama teman saya, what should I do? Ampunin. Tapi sakit banget Pak Pendeta, ampunin. Tapi Pak Pendeta gini, pak, diam kau. Pak Pendeta, saya punya sahabat baik, saya tolong dia, saya angkat dia, dan sekarang dia omongin saya di belakang. Oh, apa yang saya lakuin? Ampunin. Pak Pendeta, sekarang dia udah jatuh. Dia mau temenan lagi, apa yang harus saya lakuin? Ya udah. Tetap ampunin. Pak Pendeta, saya dikecewakan sama orang lain, apa saya lakukan? Ampunin. Ampunin. Kenapa harus mengampunin? Ketika kita mengampuni, pengampunan bukan untuk mereka yang menyakiti kita. Tapi pengampunan untuk kita yang disakiti. Amin. Bodoh gak? Udah sakit, terus kita benci lagi sama dia. Orang yang kita benci, tidurnya ngorok. Kita udah sakit sekali, gak bisa lupain. Mau tidur malam-malam, lihat IG-nya dia dengan akun palsu kita. Yang pura-pura gak tahu lah. Kita lihat akun palsu kita lihat IG-nya dia, dan kita lihat dia bahagia. Kita bilang, cowoknya cakepan gua. Malam-malam gak bisa tidur. Saya bisa rasakan dalam roh saya ada anak-anak muda yang pahit hidupnya. Yang kecewa. Saya gak tahu
sesakit apa hidupmu. Tapi yang saya tahu kalau kamu mau sembuh, langkah tercepat untuk sembuh adalah melepaskan. Ampuni. Ampuni. Mungkin monster itu namanya papa. Mungkin monster itu namanya mama. Mungkin monster itu namanya best friend. Ampuni. Tapi Pak, dia nggak ngerasa salah. Pengampunan bukan untuk dia. Buat kamu. Tapi Pak, saya habis Pak. Dipukul. Ngomongannya kalau ngomong kasar banget Pak. Mau pulih nggak? Mau bebas dari penjara kepahitan? Mau bebas dari kesakitan? No other way. Let go and let God. Tapi Pak, nanti dia nggak berubah Pak. Urusan dia sama Tuhan. Tapi Pak dia tuh kurang ajar Pak. Urusan dia sama Tuhan. Kamu harus pulih. Kamu harus menang dari kepahitan. Saya mulai melihat ada anak-anak muda yang mulai nangis. Mungkin kelilipan dia. But I know, bitter heart, hati yang pahit, itu PR anak-anak muda. Kamu ketawa-ketawa dengan tongkronganmu, apa kabar? Ya. Pernah gak engkau di tengah-tengah tongkronganmu yang paling hype itu, yang paling hype ke kota Surabaya, tapi di tengah-tengah keramaian kau ngerasa kosong di hati, pernah ngerasa kayak gitu? Di saat semua orang lagi ketawa-ketawa, and all of a sudden kamu diem. Ngerasa sepi. You know what? Kenapa? Kamu butuh Yesus soalnya. Pernah gak habis dari pesta yang paling hype di Surabaya dengan dress yang terkenal, yang keren itu dress. Engkau wah ketawa-ketawa. Tapi sampai di kamarmu sendirian kau natap langit-langit dan kau ngerasa sepi. Halo? Kenapa? Karena semua yang dunia tawarkan gak bisa ngisi yang kosong di sini. Semua yang dunia tawarkan tertawa palsu temanmu yang kamu boleh banyak follower, kamu boleh centang biru di sosial media, kamu boleh punya foto yang estetik, fotomu dari berbagai angle dan orang bilang, wow how pretty you are, ih cantik banget sih, gila kamu you are like artis Korea, dan kau bilang enggak, biasa aja kayak kamu, padahal kamu bilang emang gue cantik. And you know what? Tapi tetap bisa merasa lonely. Saya nggak tahu gimana di Surabaya. Tapi di Jakarta anak-anak muda yang depresi. Terlalu banyak. Stres. Doa saya biar firman malam hari ini memberkati dan mengubah hidupmu. Amin. Coba gak usah lihat kiri kanan saudara. Coba lihat dirimu sendiri. Kira-kira ada yang perlu diampunin gak? Saya yakin Roh Kudus pasti munculin muka tuh. As your pastor, ampuni. Amin. Mari sama-sama kita tutup Alkitab kita. Dan kita boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa.